Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Sirli Regina Pamasti Sayani dengan NIM 123002101. Saya dari Prodi 1 Kebidanan Nahdlatul Ulama Surabaya. Aku di sini itu mau bikin tugas praktikum dari dosen fisika kesehatan. Materinya itu tentang suhu tubuh. Kalian ada yang tahu nggak pengertian suhu tubuh? Kalau belum tahu, ayo kita belajar bareng. Ayo kita simak penjelasan materi dari aku. Oke? Let's go. Hai, kembali lagi sama aku. Jadi di sini aku mau belajar tentang suhu tubuh ya. Yang pertama ada topik yang dibahas. Yang pertama ada pengertian suhu tubuh. Kalian ada yang tahu? Kalau belum tahu, ayo kita baca bersama-sama sama materi yang aku buat ini. Yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh. Yang ketiga perjalanan sinyal suhu tubuh. Nanti aku bakal jelasin di PPT aku yang di sebelah. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Ada juga nanti di PPT aku, nanti aku jelasin. Semoga kalian paham dan bisa belajar bareng. Yang kelima itu ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Oke, kita lanjut aja yang jadi topik yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan atau derajat panas suatu zat. Dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Jadi suhu tubuh itu seperti kemampuan untuk mengukur antara panas suatu zat. Untuk mengukur selanjutnya, suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Jadi intinya itu suhu tubuh itu diatur oleh hipotalamus. Nanti akan aku jelasin di topik yang kedua tentang hipotalamus. Ini selanjutnya ada suhu tubuh juga mencerminkan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas dan diukur dalam unit panas yang disebut derajat. Ada dua macam suhu tubuh. Yang pertama ada suhu inti dan suhu permukaan. Suhu inti yaitu jaringan dalam tubuh seperti rongga abdomen dan rongga pelvik, yaitu relatif konstan. Kalau suhu permukaan itu suhu kulit, SC dan lemak SC itu naik dan turun merespon terhadap lingkungan. Kita lanjut ke materi yang kedua, ke topik yang kedua, yaitu ada organ pengatur suhu tubuh. Yang aku jelasin tadi, organ pengatur suhu tubuh yaitu adalah hipotalamus. Hipotalamus berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh kita naik, artinya hipotalamus sedang melakukan sesuatu. Hipotalamus yang terletak antara hemisfer cerebral dan mengontrol suhu tubuh. Hipotalamus merasakan perubahan ringan pada suhu tubuh.
hipotalamus anterior mengontrol pengeluaran panas dan hipotalamus posterior mengontrol produksi panas. Bila sel saraf di hipotalamus anterior menjadi panas, melebihi set point, maka impuls akan dikirim untuk menurunkan suhu panas. Jadi hipotalamus itu ada dua mungkin ya, yaitu hipotalamus anterior untuk mengontrol pengeluaran panas dan hipotalamus posterior untuk mengontrol produksi panas. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu ada perjalanan sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu tubuh yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jarum spinothalamikus, atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di angkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam tractus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik rektorial sisi berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks sematosensorik. Oh ya, sebelumnya ini tuh perjalanan sinyal suhu tubuh melalui kulit. Ya, melalui kulit. Selanjutnya kita lanjut ke topik yang keempat. Ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Nanti aku bakal jelasin di slide selanjutnya ya. Yang ini tuh cuma aku sebutin aja, nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya. Yang kedua ada rangsangan saraf simpatis, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, demam atau peradangan, status gizi, aktivitas, gangguan organ, dan lingkungan. Nih, yang pertama tadi kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. Yang kedua ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh juga meningkat. Selanjutnya ada hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100 di atas normal. Selanjutnya ada demam peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Status gizi.
Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi dikarenakan di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gerakan antara komponen otot atau organ yang menghasilkan energi thermal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada gangguan organ. Kerusakan atau trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Yang terakhir ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Nah, kita sudah ke topik yang terakhir, yaitu topik kelima, yaitu tentang mekanisme kehilangan panas tubuh. Ini ada contoh gambar tentang mekanisme kehilangan panas mungkin ya, karena aku di sini juga masih belajar, masih belum tentu paham. Kita lanjutin aja. Ini mekanisme pengaturan suhu. Kehilangan tubuh dapat terjadi melalui beberapa proses, yaitu ada radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Yang pertama ada radiasi. Semakin dingin suhu lingkungan di sekitar Anda, maka semakin besar pula panas tubuh yang akan Anda keluarkan. Atau radiasi. Tubuh manusia menghasilkan panas yang diradiasi melalui kulit. Panas tersebut diradiasi dari kulit ke pakaian, lalu ke lingkungan di sekitar Anda. Dengan menggunakan pakaian yang tepat, Anda dapat meminimalisir kehilangan panas tubuh. Juga mencegah kehilangan panas tubuh melalui proses lain. Yang kedua ada konduksi. Proses ini terjadi ketika Anda bersentuhan secara langsung dengan objek atau permukaan yang basah. Air dapat menghilangkan panas pada tubuh Anda 25 kali lebih cepat ketimbang angin. Seperti stay dry, stay alive. Yang ketiga ada konveksi. Konveksi adalah proses di mana panas tubuh hilang terbawa oleh hembusan angin atau air yang bersentuhan langsung dengan kulit. Evaporasi ketika keringat pada kulit atau pakaian Anda yang basah menguap, maka pada saat itu Anda kehilangan panas tubuh. Proses ini menggambarkan kehilangan panas tubuh melalui perubahan cairan menjadi gas atau yang disebut dengan evaporative heat loss. Maaf, ada notif masuk. Nanti coba tak ituin. Kita lanjut aja ya. Suhu tubuh sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas dan suhu lingkungan. Pengaruh kepala, wajah, tangan, dan kaki yang terbuka dapat mempengaruhi suhu tubuh, di mana pada daerah vaskuler terjadi konduksi panas dan pembuluh darah ke kulit atau dari kulit pembuluh darah. Produksi panas ini terjadi di inti dan yang dipersarafi oleh rangsangan termoreseptor dari hipotalamus. Suhu inti atau normotermia yakni berkisar antara 36,6 derajat sampai 37,5 derajat Celcius.
atau 98 derajat sampai 99,5 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, suhu tubuh yang normal bervariasi. Individu yang sehat dapat ditentukan dengan memantau suhu pada pagi hari dan sebelum tidur dalam jangka waktu 2-4 minggu. Kehilangan panas dan peningkatan panas bervariasi pada individu dan dipengaruhi oleh daerah permukaan tubuh, sifat vasomotor, dan jumlah jaringan subkutan. Selanjutnya ada pendingin pada individu yang hipertermia dan pemanasan pada individu yang hipotermia harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai terjadi terlalu dingin atau terlalu panas. Pada kasus yang akut, biasanya pelaksanaan pendingin atau penghangatan dengan kolaborasi pada dokter. Selanjutnya, menggigil merupakan hal yang fisiologis untuk meningkatkan panas. Respon fisiologisnya yaitu peningkatan konsumsi oksigen 2-5 kali dari normal, peningkatan metabolisme 400% sampai 500%. Yang terakhir ada peningkatan kerja jantung, produksi CO2, vasokonstriksi kutaneus, dan akhirnya terjadi produksi asam laktat. Sekian materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang mengenakan dan juga banyak notifikasi, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.